berdasarkan tadi kita melihat bagaimana hasil hitung cepat yang menempatkan bahwa Bobi Aulia Rahman unggul dibandingkan Akhyar Nasution dan Salman Al Farisi. Ini menunjukkan bahwa pelibatan tokoh agama dalam kampanye atau politik identitas di Pilkada serentak 2020 kemarin tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara para kontestan. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber Kompas Petang hari ini. Ada dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara, ada Putra Adela, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat sore, Bung Fernanda. Pak Kodari. Selamat sore Mbak Cindy. Ada pelibatan Ustadz Somad, Ustadz Abu Somad maksud saya, dalam kampanye yang dilakukan oleh Akhyar Nasution dan juga Salman Al Farisi. Ternyata dinyatakan ini tidak terbukti berpengaruh secara signifikan karena akhirnya Akhyar dan Salman pun kalah dibandingkan Bobi dan Aulia Rahman. Jadi kalau menurut Bung Fernanda, apakah ini berpengaruh atau ada hubungannya antara Ustadz Abdul Somad dengan kampanye dari Akhyar dan Salman Al Farisi yang ternyata tidak ada atau tidak mengangkat secara signifikan untuk suaranya untuk memilih pasangan mereka. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai karakter masyarakat Medan dulu nih Mbak Cindy. Jadi Medan ini kan kalau Mbak Cindy pernah main ke Medan, pasti Mbak Cindy kenal tuh masyarakat Medan ini terbuka, sangat terbuka Mbak Cindy. Jadi momentum politik faktor penentu memilih kandidat, tapi apa sebenarnya yang dipilih oleh warga Medan hingga mereka menjatuhkan pilihan pada calon pemimpin mereka, Bung Fernanda? Ya, gini Mbak Cindy, jadi Mbak Cindy kita ketahui Medan ini salah satu kota, mungkin tidak satu-satunya kota ya. Yang kepala daerahnya hasil pilkada itu tidak ada yang paripurna Mbak Cindy. Gitu. Jadi sepanjang perjalanan kepemimpinan di kota Medan, kita selalu dihadap alternatif bagi masyarakat Medan dalam menentukan pilihannya. Baik. Gitu. Baik, sekarang kita ke Pak Kodari. Kemudian, ya silakan diteruskan Bung Fernanda. Iya, sehingga kemudian ketika kampanye itu terjadi, tadi Mbak Cindy nyinggung mengenai keterlibatan tokoh agama gitu. Nah, proses pilkada Kota Medan ini murni karena kinerja dan juga karakter warga Medan untuk memilih pemimpinnya nanti, Pak Kodari. Sebetulnya kalau kita melihat pola pilihan-pilihan yang ada, memang sedikit banyak sebetulnya ada juga katakanlah nuansa politik nasional ya, karena sedikit banyak yang namanya Bobi ini adalah menantunya Pak Jokowi begitu. Sampai ada ijab kabulnya segala macam. Nah, ijab kabul itu diulangi lagi di sini. Dilalah dengan hasil yang sama, yaitu sama-sama kalah. Gitu kira-kira. Apa pengaruhnya momentum itu terhadap perolehan suara dari masing-masing kandidat? Kalau tadi menyoroti soal ijab kabul dari UAS. Sebetulnya begini, saya kira UAS itu karena memang sangat populer ya. Kalau saya lihat pola pilihan Dian Minang, Aceh dan seterusnya, barangkali katakanlah diharapkan mendukung Akhyar begitu. Cuman sebetulnya secara jumlah kan memang ya kembali lagi ini bukan suku mayoritas. Nah, di titik itulah tingkat partisipasi itu menentukan. Nah, dalam konteks pilkada 5 tahun yang lalu misalnya, ketika partisipasi cuma 25%, sekalipun masyarakat Medan ini apatis ya, kecewa dengan kepala daerah yang berulang kali kena masalah hukum, lalu kemudian Medan yang dirasakan tidak ada perubahan signifikan, tetap juga tidak memilih Ramadan Pohan dan Edi Kusuma. Tolong diingat itu, Abang Fernanda, bahwa mereka juga dulu orang dari luar gitu loh, bukan dari birokrasi, tapi kan nggak dipilih gitu loh. Jadi ada variabel yang berbeda dari Bobi ini yang membuat kemudian dia bisa menang. Saya kira kalau partisipasi di Medan ini yang dari angka-angka sementara ini bisa hampir 2 kali lipat ya dibandingkan 5 tahun yang lalu, itu juga menjadi penentu sebetulnya. Kalau saja pendukung Bobi ini tidak turun ke lapangan begitu ya, bisa jadi yang menang adalah Akhyar begitu. Kenapa? Ya karena pendukung di belakang Akhyar itu ada PKS misalnya yang kita kenal solid dalam menggerakkan mesin politik ya. Kemudian tadi kalau kita melihat nuansa dari UAS ini kan sebetulnya dia berusaha memacu ya kelompok-kelompok yang katakanlah kontra dengan Pak Jokowi. Jadi Bobi itu dijadikan semacam menembak Bobi dengan cara menembak kepada
basis-basis yang adanya di Pak Jokowi, katakanlah begitu. Jadi kalau tidak menurut survei dari Indobarometer dan juga menurut Pak Kodari, ini karena politik identitas atau murni karena kinerja yang akhirnya berpengaruh pada kombinasi. Tapi memang kelemahan utama dari Pak Ahyar sebagai petahana adalah pertama bisa menimbulkan harapan image bahwa kalau dia bisa melakukan perubahan, sesuatu yang saya lihat tidak berhasil dilakukan oleh Ramadan Pohan 5 tahun yang lalu. Baik. Bung Fernanda, kalau kita melihat dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, memang Bobi unggul dibandingkan Ahyar Nasution, tapi selisihnya pun hanya sekitar 9-10%. Sebenarnya apa yang mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing kandidat ini berdasarkan hasil survei yang nggak jauh lah jaraknya 9-10%? Ya, itu tidak berjalan di Kota Medan gitu. Kekalahan Presiden Jokowi itu tidak juga terjadi oleh Bobi Nasution gitu. Ini saya mengatakan cara memilih masyarakat Medan ini sebenarnya jauh lebih terbuka gitu, tidak atas dasar sentimen, apalagi identitas politik kan begitu. Nah, saya ingin menekankan. Nah, betul bahwasannya saya juga baca dari beberapa lembaga survei mengenai masalah kepuasan itu menjadi faktor gitu. Menjadi faktor karena Ahyar ini kan bagian dari pemerintahan naik tim yang memang saya sebagai masyarakat kota ya Medan ini melihat tim Bobi itu jauh bisa lebih bergerak masif di masyarakat daripada Baik, Bung Fernanda, intinya adalah masyarakat Medan menganggap bahwa Bobi bisa membawa perubahan dibandingkan petahana meskipun PLT ya Ahyar Nasution. Tapi juga tidak bisa dilepaskan bahwa sosok Bobi dekat dengan Presiden Joko Widodo. Dan usai jeda, Bobi dan kaitannya dengan politik dinasti. Selepas jeda di Kompas Petang.